I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Nama saya Ismail. Nama saya Adelia Saskia. Saya Saskia. Saya Gina. Dan saya Andi. Saya Emredi. Saya Muhammad Desta. Kami di sini akan menemani pagi Anda dengan suguhan informasi-informasi mengenai illegal fishing. Indonesia ialah negara kepulauan terbesar di dunia dengan perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun masalah illegal fishing terus menjadi perhatian utama pemerintahan Indonesia karena dampak negatifnya terhadap keberlanjutan sumber daya lautnya dan ekonomi nasional. Illegal fishing ialah aktivitas penangkapan yang melanggar hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan, khususnya di Indonesia. Ciri-ciri illegal fishing adalah menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif tanpa izin, menangkap ikan alat tangkap yang dilarang seperti bom ikan, menangkap spesies atau jenis yang dilindungi. Illegal fishing biasanya disebabkan oleh 1. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum efektif dari pemerintah Indonesia di perairan laut. 2. Kebijakan pemerintah kurangnya tegas dalam memberikan sanksi kepada orang asing yang memperlakukan illegal fishing. 3. Adanya permintaan pasar yang tinggi terhadap ikan di Indonesia sehingga kapal asing mencari cara untuk memenuhi permintaan tersebut. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat dan nelayan di Indonesia tentang pentingnya menjaga keberlangsungan sumber daya laut. 5. Adanya regulasi dan hukum antara Indonesia dan negara-negara lain, kemungkinan kapal asing melakukan illegal fishing di negara Indonesia. Dampak illegal fishing. Illegal fishing memiliki banyak dampak negatif. Ya, namanya juga ilegal. Ilegal adalah suatu tindakan yang tidak sesuai atau tidak sah secara perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Dampaknya diantaranya adalah yang 1 adalah menurunnya pendapatan pemerintahan dari pajak, dan yang kedua mengancam pangan nasional dan menurunkan pasok ikan yang legal dan aman untuk dikonsumsi oleh negara Indonesia, dan yang ketiga menurunkan produksi dan pendapatan dari sektor perikanan ini karena adanya illegal fishing yang terang-terangan yang mengambil sumber daya ikan di Indonesia secara tidak terkontrol dan secara tidak ada izin, dan juga merusak ekonomi Indonesia atau merusak juga ekosistem laut Indonesia. Dan yang terakhir, illegal fishing ini sering dilakukan oleh anggota kriminal yang menggunakan taktik ilegal. Salah satu contoh kasus illegal fishing di Indonesia yaitu kapal MV Viking. Kapal ini ditangkap pada tanggal 26 Februari tahun 2016 di Tanjung Uban, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal ini ditangkap karena tidak melakukan kewajiban pelaporan identitas dan data pelayaran yang telah diatur dalam Pasal 193 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang kenavigasian. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kapal ini sudah berlayar dengan 12 nama negara berbeda dan 8 bendera negara berbeda. Kemudian kapal ini memasuki perairan Indonesia tidak mempunyai CV atau surat izin penangkapan ikan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Tindakan ini setidaknya diberikan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 20 miliar yang telah diatur dalam Pasal 93 Nomor 4 tentang Undang-Undang Perikanan. Nah, penanggulangan dan pencegahan illegal fishing di Indonesia. Yang pertama, itu memperkuat penjagaan wilayah laut di Indonesia. Setelah dilakukan oleh kapal
TNI Angkatan Laut Indonesia Ciptadi 381 yang sudah melakukan pembersiran terhadap kapal Tiongkok yang terbukti melakukan illegal fishing di Indonesia. Dan kapal laut Ciptadi ini berhasil juga mengusir kapal-kapal yang lainnya. Yang kedua, menambah awak kapal di Indonesia. Dan ini telah dilakukan juga oleh Bapak kita, Bapak Prabowo, sudah membeli kapal selam, banyak sekali kapal selam. Yang ketiga, memperkuat hukuman kepada pelaku illegal fishing, yang dimana jikalau ada kapal laut, seorang kapal laut yang tidak memiliki izin berlayar, itu akan dilakukan sanksi 1 tahun penjara dan 200 juta dendanya itu. Dan yang ketiga, melakukan patroli terus kepada laut Indonesia. Mungkin ada juga polisi laut, yang dimana tugas polisi laut ini untuk mengetahui setiap detik apa saja kapal apa saja yang sering berlayar di Indonesia. Seperti kalau misalkan ada kapal laut yang Singapura, kita sudah mengetahui datanya akan melakukan apa dan mengirim apa. Seperti yang kita ketahui, kalau illegal fishing ini harus dihentikan. Nah, kita juga sebagai pelajar bisa ikut serta dalam menghentikan atau mencegah tindakan illegal fishing ini. Kita bisa melakukan beberapa hal, seperti belajar, memperdalam informasi, serta menggali-gali informasi tentang illegal fishing, dampaknya serta upaya pencegahannya. Ketika kita sudah mengetahui tentang informasi illegal fishing tersebut, kita bisa sharing ke teman-teman ataupun orang-orang sekitar. Lalu kita juga bisa ikut serta dalam organisasi-organisasi atau kelompok pecinta lingkungan laut, serta ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pecinta laut.